Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 9 subtema 2 pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya, dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, kita mulai belajar ya, yaitu tentang pembelajaran 1. Pembelajaran 1 di sini yaitu Ibu akan membahas tentang iklan elektronik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklan elektronik? Iklan elektronik, iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, apa saja bentuk iklan elektronik itu? Nah, sekarang silakan kalian baca. Di sini ada bacaan ya, yaitu iklan elektronik banyak jenisnya. 3 diantaranya yang akan kita pelajari saat ini yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, bagaimana karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Nah, di sini iklan radio, perhatikan di sini ada gambar radionya ya. Radio ini merupakan media auditif yang bersifat akrotik. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa pitch atau suara kata-kata manusia yang teratur, musik atau perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, yang kedua yaitu iklan elektronik, yaitu iklan televisi. Nah, di sini perhatikan gambarnya. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Nah, ini gambarnya ya, perhatikan. Ini adalah TV ya. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk iklan internet. Nah, iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti bisa kalian lihat di monitor ya. Nah, ini. Nah, bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, perhatikan anak-anak ya. Di sini ada paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet. Nah, paparan yang pertama adalah iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio disesuaikan konsep dari produk yang akan diiklankan. Nah, naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara.
Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio ini diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada contoh yaitu naskah tentang iklan di radio ya, yaitu yang memperkenalkan tentang pewangi ruangan. Nah, di sini ada dialognya, yaitu dengan menggunakan efek suara ya di sini. Nah, di sini ada suara lalat ya. Nah, kita lihat percakapannya. Ini kata anak perempuannya, "Mama, kamar mandi adik banyak lalat." Terus kata mamahnya, "Wah, mungkin karena bau tak sedap, Dik." Anak perempuannya, "Iya, Mah, tolong hilangkan bau tak sedapnya." Kemudian kata mamanya, "Tenang, Mama punya antinya." Nah, kemudian nanti ada efek suaranya ya, yaitu suara semprotan nyamuk ya. Nah, kemudian anak perempuannya itu berkata lagi, "Wah, wangi sekali, Mah." Kemudian mamahnya, "Jelas dong, kan Mama pakai segar wangi pewangi." Nah, jelas dong, kan Mama pakai segar wangi pewangi ruangan. Bau tak sedap, langsung KO. Kemudian musik lagi ya, diserang dengan musik, yaitu ada musik suara gitar klasik bernuansa ceria ya. Nah, kemudian narasinya, "Ya, gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang." Nah, kemudian musik lagi ya. Nah, itu contohnya. Ini adalah paparan iklan radio melalui naskah ya. Nah, apakah isi iklan radio yang dapat kamu amati dan naskah di atas? Nah, nanti kalian bisa menyimpulkan ya. Menyimpulkannya dan kalian bisa menulisnya hasil kesimpulan itu. Nah, kemudian yang kedua ada paparan iklan melalui televisi. Nah, bagaimana ya? Pembuatan iklan televisi yaitu diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skripsi dan papan cerita atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Nah, setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi ya. Nah, di sini berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar hanya dengan permen karet ya. Di sini ada planet segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini ada gambarnya, ini berurutan ya. Nah, kemudian ini ada bentuk permennya ya. Nah, itu. Jadi bentuknya seperti ini, ada gambarnya dan ada suaranya. Kemudian yang ketiga adalah paparan iklan melalui internet. Nah, perhatikan ya, di sini ada gambarnya. Dia saat bersantai jadi semakin hangat ya. Dia makan mie ya, ini di internet ya. Nah, itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas ini merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada paparan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yummy Mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yummy Mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Nah, suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yummy Mie. Nah, anak-anak ya, itulah berbagai bentuk iklan elektronik. Nah, sekarang coba kalian bisa pilih salah satu bentuk iklan elektronik yang tadi sudah dipelajari.
ya. Kemudian nanti kalian tuliskan ya, bisa kalian tulis skripsinya atau paparan ceritanya. Nanti kalian bisa memilih salah satu ya di antara ketiga iklan tersebut. Nah, di sini contohnya ada contoh iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, atau iklan internet ya. Di sini. Kemudian ada mereknya. Bisa nanti kalian cari gambarnya ya, bisa cari gambarnya, tapi gambarnya yang harus menarik ya. Atau misalnya menggunakan iklan melalui radio, tapi kata-katanya pun harus menarik dengan menggunakan selingan musik ya atau suara. Nah, di sini mereknya apa ya? Silakan kalian cari. Kemudian medianya apa ya? Mau menggunakan media radio, televisi ataupun internet. Kemudian waktunya berapa detik ya? Yaitu durasinya. Dan di sini ada iklan. Ini iklan tentang apa ya? Bisa kalian tulis. Nah, untuk kesimpulannya juga sama, silakan nanti kalian simpulkan ya tentang paparan iklan yang kalian buat ya di sini. Nah, anak-anak, jadi setelah nanti kalian memahaminya bentuk iklan elektronik, kemudian nanti kalian bisa membuat iklan televisi ya. Nah, di sini ada hasil kreasiku menggambar benda yang ada dalam iklan televisi. Jadi nanti kalian silakan setelah menonton iklan di televisi bisa kalian menggambarkan benda yang kalian lihat ya, atau yang kalian lihat iklan yang ada di televisi. Nah, itu ya. Nah, di sini juga ada yang secara berkelompok ya, membuat gambarnya bersama-sama, silakan ya. Nah, boleh misalnya contohnya seperti ini ya, menggambar kemasan botol air mineral ya, yang berbentuk cairan. Silakan kalian bisa membuatnya atau membuat yang lain ya, atau misalnya contohnya ini ya, minuman ringan manis ya, silakan kalian buat. Nah, di sini juga yang tadi minuman ringan manis sama dengan air mineral ya, cuman bentuknya dan tempatnya yang berbeda ya. Nah, kemudian atau misalnya ini ya, membuat kopi ya. Nah, itu ya. Di sini nanti kalau setelah kamu memahami tentang materi, kemudian di sini ada materi zat tunggal dan zat campuran ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan ya di pelajaran sebelumnya tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Nah, jadi materinya adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu ya. Misalnya ada air, batu, pasir, tanah, dan sebagainya ya. Itu sudah kita pelajari. Seperti zat tunggal juga, yaitu zat murni adalah zat yang komponen penyusunannya hanya satu zat atau materi ya. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Yang disebut unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, zat ini ada dua jenis unsurnya, yaitu unsur logam dan non-logam. Contohnya yang termasuk ke dalam unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain adalah hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, dan karbon. Kemudian yang termasuk ke dalam zat senyawa adalah zat tunggal yang
terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Nah, sedangkan zat campuran adalah zat komponen penyusunannya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, yang disebut dengan zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya di sini yang termasuk ke dalam campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Atau campuran oralit, yaitu campuran air dan garam. Atau juga udara ya, yaitu campuran gas-gas. Kemudian contoh dari campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya adalah campuran heterogen ini, yaitu misalnya air kopi, kemudian air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, nanti setelah kalian baca tersebut, kemudian setelah kalian pahami, baru kalian nanti buat kesimpulannya. Nah, di sini ya, bisa kalian buat kesimpulannya. Contohnya, misalnya kesimpulan dalam bentuk bagan ini yaitu materi berdasarkan komponen penyusunannya ya. Di sini contohnya misalnya materi yaitu zat tunggal, kemudian zat campuran. Kemudian di sini zat tunggal itu mempunyai unsur ya, yaitu unsur, kemudian senyawa, kemudian sedangkan zat campuran adalah homogen dan heterogen ya. Kemudian juga nanti di sini kalian isi lagi ya. Misalnya di sini ada tentang logam ya. Logam itu apa saja? Misalnya emas, perak, besi, dan sebagainya ya. Kemudian misalnya di sini juga kalian bisa isi lagi ya. Non logam ya. Contohnya apa? Misalnya karbon ya, oksigen, dan sebagainya. Nah, nanti di sini di senyawanya bisa kalian tulis yang tadi kalian baca ya, yaitu garam, air, dan gula. Kemudian di sini zat campurannya yang homogen, yaitu contohnya apa tadi? Yaitu sirup dan oralit ya. Kemudian yang zat campuran yang heterogen, misalnya contohnya di sini tadi air dengan kopi, kemudian air dengan tanah, atau air dengan minyak ya. Nah itu ya, nanti silakan kalian buat yang bagus ya bagannya. Bisa nanti hasilnya kalian tempel ya. Nah, nanti di sini bisa kalian ya bisa membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen ya. Silakan. Nah, di sini juga nanti ada percobaan ya. Bisa kalian bikin percobaannya yaitu secara berkelompok ya. Silakan. Nah, di sini hasil percobaannya ya, yaitu tentang apa perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi ya, boleh. Kemudian juga misalnya sifat dari gulanya bagaimana, kemudian sifat dari larutan kopinya bagaimana ya. Kalian bisa menuliskan di sini. Setelah itu baru kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya antara larutan gula dan larutan kopi itu bagaimana. Silakan kalian buat dan nanti sudah selesai sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian ya. Nah ini ya cara melaporkan hasil percobaannya seperti ini.
pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.